Shalom semua warga kerajaan. Makin mendekat pada perayaan Natal. Bagi saya, perayaan Natal itu adalah perayaan ulang tahun rohani saya. I was born again ketika saya serahkan hidup saya, minta Yesus masuk dalam hidup saya dan saya bertobat. Itu malam Natal tahun 79. Jadi usia saya, jasmani saya 74. Tetapi kalau usia daripada ini 46 tahun. Saudara yang kasih Tuhan, kita belajar seorang imam yang sederhana. Namanya Zakaria. Dia bersama istrinya dikatakan kedua-duanya tanpa cacat di hadapan Tuhan, tapi mereka tidak punya anak. Apa kunci untuk menerima berkat Tuhan? Kalau minggu lalu saya katakan itu kerendahan hati. Kalau di sini adalah ketaatan. Sebetulnya itu sama. Orang rendah hati pasti taat, orang taat pasti rendah hati. Ketika ditanya, siapa nama anak ini? Beri nama dia Zakaria seperti kamu. Karena dia akan keturunan imam. Dia namanya Yohanes. Tidak ada keluarga kita bernama begitu. Namanya Yohanes. Ketika dia melakukan apa yang diperintahkan oleh malaikat Gabriel, terlepaslah mulutnya, lidahnya. Lalu dia bernubuat. Indah sekali. The purpose of Christmas. Ada dalam nyanyian Zakaria. Dan nyanyian Zakaria diberi nama Benedictus. Benedictus adalah memberkati. Bless the Lord God of Israel. Terpujilah Tuhan Allah Israel. Saudaraku, blessed di sini banyak orang ingin diberkati Tuhan, tapi Zakaria dengan ketaatannya, dengan kerendahan hatinya, dia memberkati Tuhan. Dan dia memberitahu, dia akan visit kita, dia akan melawat kita dan membawa redemption. Penebusan itu istilah dagang. Karena manusia melalui nenek moyang kita Adam telah tergadaikan pada iblis. Dan kuasa itu diberikan kepada iblis. Tetapi Yesus datang untuk melawat umatnya dan dibangkitkan sebuah tanduk keselamatan. Tanduk itu power. Tanduk itu adalah kuasa. Manusia kehilangan kuasa. Manusia tertawan. Manusia tergadai. Tetapi dikatakan tanduk. Tanduk juga adalah presence, keren. Keren itu adalah juga hadirat. Jadi kita lihat di sini, kalau orang dipenuhi hadirat Tuhan, dia jadi berkuasa. Saya ingat suatu kali bagaimana dulu kalau ada anak kecil lihat saya, bayi atau anak kecil masih nangis menjerit-jerit ketakutan. Karena di dalamnya ada setan, saudara. Tetapi ketika Roh Kudus memelih saya, bahkan anak-anak bisa terbahak, bisa senang. Anak kecil kan bisa ditipu. Tetapi di sini kita lihat the purpose of Christmas. Untuk menggenapi janji yang diberikan pada nenek moyang kita, yaitu Abraham. Dan kita tahu kedatangan Yesus untuk kembali akan mendirikan kerajaan bagi David, nenek moyangnya. Puji Tuhan, that's why dia harus dilahirkan dari keturunan David, dari keturunan raja, dan harus dilahirkan di Bethlehem seperti yang dijanjikan oleh holy prophets, nabi-nabi kudus. Sekarang perkataan holy itu kok kurang diperhatikan ya. Yang banyak itu terkenal, yang hebat, khotbahnya luar biasa, bukan. Orang kalau mau dipakai Tuhan bukan cuma taat, bukan cuma rendah hati, tapi hidup dalam kekudusan. Supaya kita dibebaskan dari musuh kita dan dari tangan orang yang membenci kita. Saudara, setelah kita dilahirkan kembali, musuhnya adalah iblis dengan marah malaikat jahatnya. Dan itulah musuh kita. Tetapi Tuhan memberikan kita tanduk keselamatan. It's the name of Jesus. Roh jahat tidak takut dengan kita, dia takut pada nama Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah hidup kita bisa seperti Zakaria. Bless the Lord God of Israel. Bukan menikah nama kita, nama kelompok kita, tetapi nama Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat menyambut perayaan Natal. Amin. Shalom. Kurang semangat Bapak Ibu. Walaupun kita sedikit orang bisa lebih nyaring ya. Shalom. Oh, puji Tuhan. Semua bersuka cita. Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, karena pada sampai pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan.
Engkau jamah setiap kami Tuhan, penuhi kami dengan hadirat-Mu. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tetap Tuhan, Allah kami yang hidup. Selamanya Tuhan kami tetap berkata Engkau Raja di atas segala Raja. Terima kasih Bapa, dan kami mulai ibadah ini hanya dalam nama-Mu. Dan semua yang siap untuk mulai ibadah ini, mari sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Tuhan. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang mencurahkan kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan rohku. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Dalam anugerah-Mu,
Selamanya Kau Tuhanku. Biar jemaat sendiri yang menyanyikan ini lebih sungguh lagi. Mari nyatakan bahwa Tuhan adalah Raja segala raja dalam kehidupan kita. Biarlah pengharapan itu tetap kita taruh di dalam tangan Tuhan. Mari nyatakan selamanya. Kau Tuhan kami yang terutama di hidupku. Amin. Tak akan pernah kami melepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Kaulah pengharapan kami, hanya Kau Tuhan. Haleluya. Allah yang mulia, kami puji, kami sembah nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Engkau kudus, Engkau mulia, hanya Kau Tuhan, sandaran hidup kami. Yesus Tuhan, oh Yesus Tuhan, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Hanya Kau yang layak terima pujian, layak terima sembah kami. Hanya Kau Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan yang layak untuk dipuji dan disembah. Kau Raja di atas segala raja. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Sebab hanya Kaulah menara perlindungan kami. Kau gunung batu keselamatan kami Tuhan. Kami berikan yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Ini pengakuan kami Tuhan, bahwa tetap selamanya Kau Tuhan dalam hidup kami. Selamanya Tuhan. Kau Raja di atas segala raja. Terima kasih ya Bapa. Dimuliakan, ditinggikan.
Yesus Tuhan, Kau rajaku. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan kita. Katakan Yesus dahsyat. Amin. Haleluya. Sebab hanya nama Tuhan saja yang layak untuk dipuji dan dimuliakan. Amin. Amin. Mari semua yang bersuka cita pada pagi hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari sama-sama katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Amin, haleluya. Semua kita bersuka cita pada pagi hari ini, amin. Mari lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu
menyambut Tuhan di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari sama-sama nyatakan. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Amin. Engkau Raja di atas segala raja. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Pada pagi hari ini saya ingin menyapa untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Boleh lambaikan tangannya. Amin, terima kasih. Selamat beribadah.
Shalom Bapak Ibu semua. Kini tiba waktunya kita untuk memberikan persembahan yang terbaik dari kita. Persembahan ini bisa diberikan melalui amplop persembahan yang telah disediakan Aser. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki amplop persembahan, silakan lambaikan tangan agar Aser bisa melayani Bapak Ibu di tempat. Selain amplop persembahan ini, kita juga bisa memberikan persembahan melalui scan QR yang berada ditempel di belakang bangku Bapak Ibu atau yang tertera di layar. Oke, baiklah, jika sudah semua, mari kita siapkan hati dan tundukkan kepala. Terpujilah Engkau Tuhan atas kebesaran dan keagungan nama-Mu yang begitu kekal ya Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Allah yang hebat seperti Engkau ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan, kami ada saat ini, itu semua karena anugerah-Mu, karena perkenan-Mu, bahkan penyertaan-Mu ya Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini, dan Engkau juga memberkati setiap kami anak-anak-Mu yang telah memberikan persembahan ini Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh Engkau terima Tuhan, Engkau berkenan agar persembahan ini boleh dipergunakan untuk pelayanan pekerjaan-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan, nama-Mu semakin ditinggikan dan diagungkan serta disembah ya Tuhan. Kami yakin dan percaya juga Tuhan bahwa Engkau telah menyiapkan berkat-berkat yang melimpah bagi kami semua anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Dan nama-Mu semakin dimuliakan ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami siap untuk memberi Tuhan hanya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu dipersilakan untuk memberi di kotak persembahan di belakang. Terima kasih. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesus, selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Segala kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Engkau Allah yang setia. Kami sering tidak setia Tuhan. Ampuni kalau kami sering tidak setia Tuhan. Tapi kami tahu bahwa kami menyembah Allah yang setia. Hanya rasa syukur itu terus keluar daripada umat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Dan kalau hari ini Tuhan firman-Mu akan disampaikan, hamba-Mu percaya firman Tuhan yang akan disampaikan daripada mimbar ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan ini akan melaksanakan tugasnya di dalam kehidupan kami masing-masing, akan berbicara kepada roh kami, bukan cuma kepada pikiran kami, tapi kepada hati kami Tuhan Yesus. Engkau yang akan berbicara, Engkau yang akan menerangi, dan Engkau yang akan mengisi ruangan-ruangan yang kosong di dalam hati kami, sehingga hati kami dipenuhi dengan roh-Mu, dan kehidupan kami membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan itu boleh dapat diterima dalam hati kami, dan kami adalah umat yang bukan cuma mendengar, tapi kami adalah umat yang akan melakukan firman Tuhan. Dan umat yang siap untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom. Silahkan duduk kembali. Boleh kasih aplaus dulu untuk tim Praise and Worship. Saya diberkati, puji Tuhan. Saudaraku, bersyukur itu adalah salah satu, dan mungkin kalau saya boleh bilang, satu-satunya gaya hidup yang harus terlihat daripada kita sebagai umat kerajaan Allah. Representative of Christ's kingdom di muka bumi ini. Kita, saudara dan saya, itu adalah perwakilan kerajaan Allah di muka bumi ini. Seharusnya orang di luar sana kalau melihat saudara dan saya adalah perwakilan Kristus. Dia melihat Kristus melalui kehidupan saudara dan saya. Salah satu cirinya adalah bersyukur. Amin. Tadi dikatakan walaupun kita tidak setia, Tuhan setia. Kita tetap harus bersyukur, saudaraku. Saya jadi ingat bahwa bangsa Israel ketika dia mau masuk kepada Kanaan, dia bertanya kepada Tuhan. Dia tanya sama Tuhan, Tuhan, suku mana kami harus pergi terlebih dahulu? Dan dikatakan yang harus pergi terlebih dahulu itu adalah yaitu praise. Dikatakan kita harus bersyukur terlebih dahulu. Ketika pujian saudara ataupun rasa syukur saudaraku itu pergi terlebih dahulu, maka kemenangan itu sudah ada dalam perjalanan, saudara. Kemenangan sudah ada dalam perjalanan. Dan sungguh kita melayani Allah yang hidup. Bahwa kita boleh melewati banyak hal yang barusan kita lewati. Ada peresmian gedung gereja, lalu kemudian ada Natal yang barusan kita lewati, saudara. Coba ditayangkan dulu videonya. Ada satu pesan daripada Pak Arifin. Boleh tayangkan videonya? Suaranya boleh dimunculkan?
Rock Hill. Tiga. Untuk semua jemaat Tenggarong terutama Pak Herman Prabowo, jangan lupa Rock Hill is the name of the Lord. Tuhan itu gunung batu karang, ya. Rock Hill artinya dia tidak akan berubah. People change, God never change. Karena itu semua janjinya pasti digenapi. Tuhan tidak bisa berdusta, tidak bisa ingkar janji, tidak bisa gagal. Karena itu saya akan kembali nanti untuk meresmikan Rock Hall. God bless you, dan jangkau sekitarnya, ajak olahraga, berkomunitas. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Saudara, Rock Hill itu adalah nama Tuhan, Bukit Batu Karang. Bukit Batu Karang, dia setia pada janjinya. Dia tidak pernah ingkar janji, dia tidak pernah gagal. Dan saya percaya saudaraku, apa yang sedang kita bangun hari ini itu bukan monumen. Tapi yang kita bangun hari ini itu adalah movement. Yang kita bangun hari ini adalah pergerakannya, yang kita bangun hari ini adalah manusianya. Dan yang di atas itu tempat kita ibadah nanti saudaraku, itu disebut sebagai Rock Hall. Puji Tuhan. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Yesus. Itu disebut Rock Hall dan Tuhan yang akan bangun itu saudaraku. Rock Ministry, ya. Saya waktu kemarin pas waktu lagi Natal saya sempat sampaikan kepada Pak Arifin. Itu sebenarnya kemarin pas waktu lagi saya kesaksian itu tidak ada di rundown saudara. Karena pas waktu itu tiba-tiba Pak Arifin harus pergi keluar sebentar, ya. Jadi saya berterima kasih, saya jujur, saya berterima kasih sekali bahwa beliau diberikan visi yang luar biasa. We help you to fulfill your destiny. Itu adalah moto daripada Rock Ministry ini. Kami membantu loh. Bukan memberikan tujuan Tuhan, bukan, membantu aja. Tujuan Tuhan sudah ada dalam kehidupan saudara masing-masing. Cuman kita hanya membantu saja. Membantu untuk apa? Untuk menjalani dan untuk menyelesaikan tugas Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Ya saya sempat berterima kasih kepada Pak Arifin waktu itu, bahwa sebagai orang yang terbantu destininya, sebagai orang yang terbantu tujuannya di dalam kehidupan saya sehingga saya sedang menjalaninya, saya sempat berterima kasih. Dan saya sampaikan juga kepada orang yang jemaat yang hadir, semua tamu undangan yang hadir, bahwa saya pun ada di Tenggarong itu oleh karena campur tangan ataupun ada suatu kontribusi yang besar daripada ministry ini. Waktu lagi saya kuliah di Malaysia, saudaraku, saya bergereja di Rock Ministry Malaysia. Saya kuliah. Lalu kemudian pas waktu lagi kuliah, gembala saya itu ngomongin sama saya. Dia bilang, saya masih anak muda waktu itu. Dia bilang sama saya, Herman, ini ada orang Surabaya mau pindah hotel. Saya anak muda, saya bantu untuk pindah hotel. Saya setirin, saya angkat kopernya, lalu kemudian saya layani. Di dalam mobil saya ngobrol-ngobrol sama beliau, saya tanya, Om kerjanya apa di Surabaya? Dealer sepeda motor Honda. Lalu kemudian nggak berapa lama setelah selesai kita bertemuan, kita berpisah. Nggak berapa lama setelah saya selesai kuliah, saya masuk di dalam sebuah industri yang sama. Dan saya penempatan di Surabaya. Ketemu lagi dengan orang yang saya anterin tadi saudaraku. Yang disuruh oleh gembala saya, pendeta saya, itu untuk anterin dia pindah hotel. Saya bertemu kembali lagi dengan dia, dan kemudian saya ngobrol, Om ingat sama saya? Siapa ya kamu ya? Saya ini adalah yang bantuin pindahin hotel dulu dari satu hotel ke satu hotel di Malaysia. Oh kamu. Lalu kemudian saudara, dari situ hubungan kami baik. Dari situ kami punya suatu hubungan yang baik. Dan gak berapa lama, kemudian kurang lebih sekitar 2 tahun. Dia bilang, mau gak kita buka usaha di Tenggarong? Saya nggak tahu Tenggarong di mana, tahun 2005 saudara. Saya coba ketik dulu belum ada Google, masih di Yahoo, saya ketik coba Tenggarong, yang keluar jembatan saudara. Jembatan yang waktu itu masih pakai tali-tali itu, ya, jembatan yang lama. Saya nggak tahu. 2005 berarti 20 tahun yang lalu. Dan kalau saudara boleh lihat kepingan demi kepingan kehidupan saudara, saya percaya saudara Tuhan menuntun kehidupan saudara. Dan saya waktu lagi 20 tahun yang lalu saya datang ke kota ini, yang ada dalam pikiran saya ya sudah saya datang ke sini berdagang, berusaha, bekerja. Tapi ternyata kalau saudara boleh lihat ke belakang, saudara bisa lihat,
Wah, ada campur tangan Tuhan di situ. Kenapa Tuhan menaruh segala sesuatunya. Dan akhirnya setelah dijalankan, saya jadi mengerti bahwa bukan cuma untuk berusaha, bukan cuma untuk bekerja, tapi ada tugas Tuhan yang harus dikerjakan untuk kota ini. Amin. Melalui kehidupan saudara dan saya. Jadi kalau ada dari saudara yang bukan berasal dari kota ini, dari Tenggarong, dan saudara ada hadir di Tenggarong hari ini, saya percaya saudaraku, ada tujuan Tuhan yang harus terlaksana melalui kehidupan saudara di kota ini. Dimanapun saudara ditempatkan. Ada musim-musim kehidupan di mana saudara itu menjadi sebuah berkat bagi tempat ataupun kota. Kota saudara ditempatkan, saudara. Dan saudara, kalau saudara serius dengan destiny ataupun tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing, satu hal yang harus kita lakukan itu adalah kita harus terus mengandalkan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita harus terus mengandalkan Tuhan. Kita harus terus mencari, yaitu saudaraku, apa tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita memang serius dengan destiny, kalau saudara memang serius dengan ambisi, kejar aja. Saudara lihat aja kanan kiri, banyak kok yang nawarin ambisi. Dunia dengan segala sistemnya, dia nawarin ambisi kepada saudara. Saudara melihat ada tren yang baru, saudara ikutin, ya udah saudara bisa kejar ambisi saudara. Saudara bisa kejar ambisi saudara setinggi langit. Tapi kalau saudara serius dengan destiny, saudara harus butuh tuntunan Tuhan. Saudara harus cari tahu, Tuhan mau apa sih melalui kehidupan saya? Kalau Tuhan mau, saya akan lakukan. Nah, yang kalau misalnya yang repot itu kadang-kadang kita sudah minta tuntunan Tuhan, pas Tuhan sudah nyatakan, kita masih bargain. Apa itu? Kita masih suka tawar-menawar, saudaraku. Kita masih suka bilang, bukan saya kali Tuhan. Nah, justru itulah saudaraku, kalau kita tidak mau kita nggak mau hidup sebagai sebuah kehidupan yang selalu siap. Saya beri tema hari ini, living the life of readiness. Kita hidup dengan sebuah kehidupan yang siap, saudaraku. Tuhan Yesus pasti akan datang kembali. Kita harus siap. Kita harus siap. Siaga. Kita harus siap. Kita seperti 5 wanita yang sedang membawa lampu, saudaraku. Tapi bukan cuma bawa lampu, dia juga bawa minyak. Iya kan? Karena apa? Karena kalau minyaknya habis, lampunya mati. Lalu kemudian 5 wanita yang bodoh, dia cuma bawa lampu saja, nggak bawa minyak. Yang pertama kali kelihatan bodoh siapa, saudara? Yang bawa lampu doang atau yang bawa lampu plus minyak? Dia gotong-gotong lampunya plus gotong minyaknya. Yang kelihatan bodoh mungkin pertamanya adalah orang yang bawa lampu plus minyak. Kamu ngapain sih repot-repot, bentar lagi juga datang. Tapi saudara, saya cuma mau bilang, the future belongs to those who prepare. Masa depan itu adalah milik daripada orang yang mempersiapkan dirinya dengan baik. Jadi jangan takut kelihatan bodoh oleh dunia ini. Karena salib memang kebodohan bagi dunia. Tapi ketika saudara dan saya hidup di dalam kesiapan, kita serius dengan destiny. Ya oke, saudara bekerja, saudara memiliki karir yang indah, saudara memiliki usaha yang baik, saudara memiliki dampak yang luar biasa, Tuhan angkat dalam jabatan dan segala sesuatu, it's okay, good. Tapi saya selalu bilang bahwa sukses itu bukan tujuan, berbuah itu adalah tujuan, amin. Amin, sukses bukan tujuan, berbuah itu adalah tujuan. Kalau saudara cari promosi, kalau saudara cari kekayaan, saudaraku, itu akan sia-sia. Sebab segala sesuatunya, kesuksesan ataupun segala sesuatunya itu ditambahkan kepadamu ketika saudara mencari kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Itu kan firman Tuhan. Firman Tuhan pasti tergenapi. Dia tidak akan tidak tergenapi di dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika Tuhan itu memerintah di dalam kehidupan kita, saudaraku, Dia memerintah apa yang kita katakan, Dia memerintah apa yang kita lakukan, Dia memerintah tangan dan kaki kita, Dia memerintah pikiran kita. Saya percaya dan saya yakini dan saya sudah melihat dan saya sudah merasakan bagaimana semuanya itu, saudara tulis garis bawahi, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Akan ditambahkan kepadamu. Apa sih yang kamu cari? Kesehatan, pekerjaan, keluarga yang harmonis, keluarga yang baik, anak-anak yang tumbuh takut akan Tuhan. Apa yang kamu cari? Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tapi usahakanlah dulu Tuhan memerintah atas kehidupan saudara dan saya. Kalau kita memang serius dengan
destiny. Makanya saudaraku, ketika kita mau terus cari apa yang memang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, kita selalu siap untuk bilang, Tuhan kalau memang kau mau ini, walaupun berat saya akan jalankan. Walaupun mungkin tidak mudah jalannya, saya akan jalankan. Sebab saudara dan saya adalah perwakilan kerajaan Allah di muka bumi. Kita adalah duta besar. Duta besar. Duta besar kalau misalnya saudara dan saya, duta besar Indonesia kalau pergi ke Malaysia pasti disambut. Amin. Pasti disambut. Saya perlu sampaikan ini berulang-ulang karena ini identitas, saudara. Karena ini identitas. Karena kita perlu mengulang segala sesuatunya untuk supaya kita bukan cuma mendengar tapi kita menghidupi. Saudara bisa bilang bahwa saya adalah perwakilan kerajaan Allah. Ya, saya adalah perwakilan kerajaan Allah. Saya adalah anak Allah. Tuhan adalah Bapa saya. Tapi coba dengar doa kita. Doa kita jangan-jangan kayak pengemis. Tuhan, aku minta ini, aku minta ini. Dari doa saudara sebenarnya bisa saudara lihat bagaimana you see your God. Bagaimana saudara melihat Tuhanmu, halo? Bagaimana saudara melihat Tuhanmu? Kan Tuhan ketika dia pergi ke kota kelahirannya, banyak orang bilang bukannya ini orang tukang kayu, anak tukang kayu. Ya kan? Akhirnya dia gak dapat mujizat loh saudara. Karena apa? Karena ada benteng di pikirannya. Nah bagaimana tuh saudara melihat Tuhan saudara? Tuhan seperti itulah yang akan terjadi dalam kehidupan saudara. Kuasa Tuhan tidak bisa termanifestasi dalam kehidupan kita kalau kita tidak memiliki pengertian yang baik dan benar tentang siapa Tuhan itu. Tapi kalau saudara dan saya tahu bahwa saya adalah biji matanya Tuhan. Saya adalah anaknya. Saudara di sini ada yang suka main-main dengan biji mata saudara? Gak ada? Tuhan juga gak senang kalau saudara diapa-apain. I can tell you that. Saya bisa pastikan itu. Kalau saudara tahu dan menghidupi, aku adalah anak Tuhan. Aku adalah milikmu ya Tuhan, engkau adalah rajaku. Aku adalah seorang yang eksklusif dimiliki oleh Tuhan. Dia akan menjaga engkau, dikatakan, seperti engkau adalah biji mata Allah. Saudaraku, ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang tidak biasa terjadi dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara melewatkannya. Karena itu too small. Saya kemarin di mobil dikasih kesaksian oleh Ibu Vivi. Istri daripada Pak Arifin. Saya kemarin pergi ke China Pak Herman. Saya pergi ke China. Itu di China itu udaranya dingin. Tangan saya tuh sampai Tangan saya sampai pecah-pecah, sakit. Saya sampai nggak keramas. Berapa hari dia bilang, saya sampai nggak bisa keramas. Karena kalau pecah, nggak tahu ya, saya belum pernah pecah-pecah gitu. Tapi katanya kalau pecah katanya perih sekali. Satu kali, dia di WC umum, ya, dia lagi pikir gimana caranya. Saya bisa keramas gimana Tuhan, udah berapa hari nggak keramas. Tahu nggak saudaraku, di WC umum ada satu plastik yang buat tangan, biasa kalau buat kita makan durian saudaraku itu sarung tangan plastik, ada satu saja masih baru. Dia dapat, dia bilang terima kasih Tuhan, saya bisa keramas. That's favor. Karena Tuhan itu melihat apa yang kita doakan di hati kita, bahkan gak keluar dari mulut. Dia lihat apa yang menjadi kebutuhan saudara, bukan keinginan saudara. Terkadang kita suka memaksakan keinginan kita saudaraku. Kalau kita memaksakan keinginan kita, itu bisa jadi ambisi kita. Dan pemeliharaan Tuhan dan mujizat dan tuntunan itu tersedia bagi kehidupan saudara dan saya. Yaitu perwakilan kerajaan Allah di muka bumi. Saudara dan saya adalah perwakilan kerajaan Allah di muka bumi. Coba bilang kanan kirinya, kamu adalah perwakilan kerajaan Allah di muka bumi. Perwakilan kerajaan Allah di muka bumi. Perwakilan kerajaan Allah. Saudara, saya satu kali pernah pergi ke Jepang sama istri saya, ya. Saya mau kasih tahu, kalau duta besar tuh pasti disambut. Duta besar pasti disambut. Saya cuma mau kasih tahu bagaimana sebenarnya sambutan itu bisa terjadi juga dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara tentunya. Kalau saudara mau menghidupinya. Saya waktu lagi pergi
ke Jepang, saudaraku, turun dari pesawat, lalu kemudian penuh karena semua imigrasi penuh. Dan istri saya 3 anak, tambah 1 anak lagi, itu stroller, saudaraku, nenteng-nenteng banyak. Jadi kita bawa tas banyak, kemudian loh ada petugas imigrasi datengin kami, Pak, mari Pak, sini. Cuman keluarga kita ya dipanggil, Pak, mari Pak, sini. Dibawa ke satu jalur, lalu kemudian ketika itu jalurnya cuma kami doang, sendiri kosong. Saya lihat di atas itu, saudaraku, tulisannya ya, tertulis di atas, diplomatic row. Jalur diplomatik, saudaraku, diplomat. Saya langsung lihat-lihatan. Rasanya begini ya, kalau kita harusnya di dunia, you and I, saudara dan saya adalah duta besar kerajaan Allah. Jangan kaget kalau misalnya kalau di kantor saudara, ketika atasan saudara ataupun segala sesuatu, saudara dicari, saudara diberikan fasilitas khusus sebab saudara adalah perwakilan kerajaan Allah. Itu jangan sombong, itu urapan daripada Tuhan. Ketika saudara mengandalkan Tuhan, ada urapan Tuhan atas kehidupanmu. Jangan sombong ketika saudara berbisnis, ketika saudara berusaha, saudara menawarkan jasa yang sama ataupun pekerjaan yang sama, tapi orang mengejar pekerjaan saudara, itu urapan daripada Tuhan, itu fasilitas kerajaan Allah. Tapi kalau saudara menerima berkat, ada tujuan di balik berkat. Ada tujuan di balik berkat, yaitu supaya tujuan Allah itu terlaksana, kehendak Allah terlaksana melalui kehidupan saudara dan saya. Dan visi daripada Rock Hill, bangunan gereja ini. Mungkin ada yang sudah pernah dengar, mungkin ada yang belum, tapi saya ulang lagi aja. Karena ini saya sampaikan ini pada waktu awal-awal pembangunan, pada waktu awal-awal peletakan batu pertama. Visi daripada Rock Hill ini adalah sumur Yakub. Saudaraku, sumur Yakub itu adalah sumur yang digali oleh keluarga daripada Yakub. Awalnya pertama kali itu hanya digunakan oleh keluarga-keluarga saja. Ya, hari ini saya melihat keluarga-keluarga yang menggunakan. Haleluya. Amin. Kita menggunakan pertama kali keluarga-keluarga yang menggunakannya. Tapi over the generation. Sumur Yakub over the generation. Generasi demi generasi. Generasi demi generasi. Tiba-tiba ada seorang perempuan yang punya 5 suami. Dia bertemu Tuhan Yesus di sumur yang sama. Sumur yang dibuat oleh Yakub dan digunakan oleh keluarganya. Dan setelah dia menemukan Tuhan Yesus di sumur itu, saudaraku, perempuan itu bertobat dan perempuan itu menjadi penginjil daripada kota tersebut. Saya percaya, saudara, banyak orang yang akan menemukan Tuhan Yesus melalui fasilitas di tempat ini. Dan akan menjadi pengabar kerajaan Allah, akan menjadi penyebar kabar baik bagi kota ini. Bagi tempat di mana mereka ditempatkan. Saya berkata kepada masa depan, saya percaya itu pasti terjadi. Kita saat ini ada di tahun 2025, saudara. Saya percaya, saudara, jangan lihat hari ini. Jangan lihat hari ini. Karena janji Tuhan pasti terlaksana. Karena Tuhan membawa kita sampai kepada hari ini saja, itu sudah suatu hal yang extraordinary. Gak ada dalam pikiran, hati, dan gak pernah saya bisa bayangkan. Dan saudara dan saya adalah penikmat pertama daripada air yang keluar dari sumur itu. Amin. Kemarin, waktu lagi kita Natal pertama, itu adalah perjalanan spiritual kita dimulai. Perjalanan spiritual kita dimulai. Itu ibarat sumur itu baru keluar airnya, saudara. Ayo, ambil air dari sumur ini, sebarkan kepada kota. Sebarkan kepada teman-teman saudara. Melalui kehidupan saudara tentunya. Ada air hidup di dalam kehidupan saudara. Ada Tuhan Yesus Kristus. Sebagai perwakilan kerajaan Allah di bumi, kita harus sadar bahwa kita hidup dari dalam keluar. Katakan, saya hidup dari dalam keluar. Sebab roh yang ada dalam saudara itu lebih besar daripada apa yang ada di dunia ini. Tuhan ada di sekeliling saudara, ada dalam diri saudara. Kita yang mempengaruhi dunia, bukan terbalik saudaraku. Bukan dunia yang mempengaruhi saudara dan saya. Kalau saya katakan dunia, ya,
Kalau saya katakan dunia, dunia itu adalah sistem. Bumi itu adalah tempat. Dunia itu adalah sistem. Sistem dunia itu adalah uang. Sistem dunia itu adalah, yaitu saudaraku, kekuatan ataupun kekuasaan yang disalahgunakan. Sistem dunia itu adalah agama. 3, uang, agama, dan kekuasaan yang disalahgunakan. Itu aja. 3 itu sistem dunia. Saudara, agama itu tidak membuat orang berubah. Agama membuat orang menjadi lebih baik. Tapi Tuhan datang untuk mengubah kehidupan saudara dan saya. Tuhan datang untuk mengubah DNA saudaraku. Ada sistem yang diubah di dalam kehidupan kita. Ada software yang diinstal ulang. Ada software yang apa tuh? Ditimpa gitu loh. Jadi software kita ya software dunia dulu yang di sini, yang tertanam. Tapi ketika Tuhan Yesus hadir, Sang Raja itu memerintah atas kehidupan saudara dan saya, ada software yang ditaruh di dalam kehidupan kita. Jadi kita yang mempengaruhi dunia, bukan terbalik saudaraku. Jadi kita berumah tangga dengan sistem kita yang ada di dalam. Kita bekerja di kantor, itu dengan sistem yang dari dalam saudaraku. Kalau yang dari luar lagi ngerjain apapun, saudara nggak perlu harus terlalu peduli. Oh jadi kalau misalnya sampai yang lagi di luar lagi pada korupsi, lagi pada korupsi waktu, lagi pada korupsi uang, I don't care. Sebab saudara berjalan dari dalam ke keluar. Kalau misalnya saudara dalam keluarga saudara berjalan dari dalam ke luar. Saudara berjalan dari sistem yang ada dalam kehidupan saudara. Oke, suamiku misalnya tidak mengasihi aku, seorang istri ngomong gitu. Atau misalnya istriku tidak menghormati aku. Tapi firman Tuhan mengatakan, suami harus mengasihi istri tanpa syarat. Sistem dari dalam keluar. I don't care apa yang terjadi di luar. Saudara bisa tangkap maksud saya? Ketika saudara bekerja, ketika saudara beribadah dengan sistem yang dari dalam keluar. Tadi mengucap syukur itu adalah suatu sistem yang ada di dalam, saudara. Kita berdoa itu dari sistem yang ada di dalam. Kita menyelesaikan konflik dengan sistem yang di dalam. Saudara pernah menyelesaikan konflik? Saudara kalau menyelesaikan konflik harus sampai selesai. Dengan sistem yang di dalam. Sebab Tuhan benci pertengkaran. Tuhan benci berbantah-bantahan. Yes. Saudaraku, Dia adalah Tuhan atas damai sejahtera, atas shalom di dalam kehidupan kita. Ada suatu kerukunan. Bahkan ketika ada kerukunan di dalam keluarga saudara, disitulah berkat mengalir. Di mana ada kerukunan dalam komunitas saudara, disitulah berkat mengalir. Tapi kalau ada berbantah-bantahan, saudaraku, satu sama yang lainnya saling berseteru, satu sama yang lainnya saling apa, saudara, menjelek-jelekan. Saudara, saya pernah dengar pendeta sih, khotbah seperti ini. Bapak Ibu, kita terbuat dari debu dan tanah. Kalau misalnya sampai kita jadi orang yang suka ribut terus, kalau kita jadi orang yang suka gosip, jelek-jelekin orang, jangan-jangan kita terbuat dari debu dan tanah yang sengketa, katanya seperti itu. I don't know, mungkin juga benar kali, nggak tahu, saya pernah dengar pendeta, bukan saya yang ngomong itu, saya cuma cuplik aja, saudara. Jangan-jangan dari debu dan tanah yang sengketa. Sengketa, makanya ribut terus isinya. Saudara mau bergerak dari sistem yang mana sih? Oke lah orang itu mengecewakan saudara. Oke lah orang itu nipu saudara mungkin. Oke lah orang itu, tapi saudara punya Kristus. Dia adalah hakim yang adil. Pembalasan bukan hakmu. Dikatakan pembalasan adalah hakku. Oh ya Tuhan kalau gitu balaskan. Oh enggak. Tuhan punya sistem di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara perwakilan bukan sih? Kalau saudara perwakilan kerajaan Allah, dikatakan berdoalah bagi dia yang menyakiti kamu. Kasihilah musuhmu. Ada sistem yang berbeda. Lalu ketika sampai saudara itu mengasihi orang yang sudah menyakiti kamu, saudara sedang menaruh bara api di atas kepalanya. Tapi nama Tuhan yang dipermuliakan. Ini gak biasa untuk dunia, saudara. Dan memang gak mudah menjalankannya. Tapi itulah yang Sang Raja inginkan dalam kehidupan kita. Kalau saudara serius dengan destiny dalam kehidupan saudara. Kalau saudara serius dengan destiny, percayalah saudaraku.
Apa yang terpancar dari dalam kehidupan saudara itu berasal daripada sesuatu yang tidak kelihatan di dalam kehidupan saudara. Sebab dikatakan dalam firman Tuhan, dari hatimu itu terpancar kehidupan. Dari hati kita terpancar kehidupan. Dan dari mata kita melihat segala sesuatunya, kita memproses segala sesuatunya. Semua yang terjadi di depan kita ini semuanya sejatinya netral, saudaraku, netral. Orang mau ngatain saudara, itu netral sebenarnya. Tapi yang saudara yang memberi makna itu adalah pengalaman pribadimu. Betul nggak? Pengalaman pribadimu, egomu. Yang memberikan makna, oh ini nggak baik dan ini baik, ini kurang ajar, ini parah dan lain-lain. Itu semuanya adalah pikiran saudara. Nah, dikatakan Matius 6 ayat 22 sampai 23 dikatakan seperti ini. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jikalau terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu, saudara. Hati kita juga punya mata. Hati kita juga punya mata, saudaraku. Kita punya mata hati. Kalau hati kita matanya itu negatif, nggak peduli semua orang berbuat baik kepada saudara, saudara akan melihat hal tersebut buruk. Saudara akan melihat hal tersebut itu tidak baik, saudaraku. Kalau misalnya nggak peduli semua yang terjadi, kalau saudara bertemu dengan mujizat, kalau hati kita jahat, kita bisa bilang itu kebetulan. Ada banyak alasan untuk kita berpikir jahat, saudara. Kalau mata hati kita jahat, hati-hati. Kalau mata hati kita jahat di dalam kehidupan kita bisa melakukan perbuatan baik dengan motivasi yang jahat. Saya ulang sekali lagi. Karena ini gak enak kedengerannya untuk kita. Kalau mata hati kita jahat, kita bisa melakukan perbuatan baik dengan motivasi yang jahat. Saudara bisa tangkap maksud saya? Wah, itu bahaya banget, saudara. Perbuatan baik, tapi motivasinya jahat. Saya hari ini cuma mau sampaikan beberapa hal yang bisa membuat kita menunda peningkatan level di dalam kehidupan kita. Yaitu kalau kita nggak siap dengan segala sesuatunya. Yang pertama adalah gambar diri yang salah. Kita kalau punya gambar diri, makanya dari tadi saya sampaikan terus mengenai kamu adalah perwakilan kerajaan Allah. Kamu adalah anak Allah. Kamu adalah orang yang biji matanya Tuhan. Ya saya harap saudara pulang dari tempat ini, saudara bawa, saudara taruh di hati saudara, sistemnya diperbaharui. Ya kan? Sebab kalau tujuan Tuhan hanya akan terlaksana melalui orang dengan gambar diri yang benar. Saya ulang sekali lagi. Tujuan Tuhan hanya terlaksana melalui orang dengan gambar diri yang benar. 12 pengintai sebelum dia masuk Kanaan. 10 orang dia lihat raksaksanya, yang 2 orang dia lihat Tuhan. Coba tampilkan ayatnya, saudaraku. Dia katakan seperti ini. Memang Yosua dan Kaleb rohnya beda. Dikatakan rohnya berbeda. Yang 10 lihat raksaksanya. Yang 2 dia lihat Tuhannya. Dia bilang seperti ini, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk dan memberikan kepada kita. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa itu. Sebab mereka akan kita, apa saudara? Telan habis. Wih, itu dia percaya kepada Tuhan. Itu bukan optimisme loh, saudaraku. Sorry, kita bukan ngajarin optimisme di ministry ini. Kita ngajarin yaitu kita percaya kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan yang akan berdaulat, Tuhan yang akan bertindak. Saudaraku, mereka akan ditelan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedangkan Tuhan kita menyertai kita. Loh, saudara, yang 10 lihat apa? Mereka seperti raksasa, kita seperti? Wah, saudara, kita seperti belalang dikatakan. Mereka raksasa, kita seperti belalang di mata mereka. Saudaraku, banyak orang yang tidak bisa masuk dalam level yang baru. Banyak orang yang tidak bisa hidup bersiap dalam kehidupan mereka. Itu bukan karena raksasa yang ada di depan mereka. Tapi karena belalang yang ada dalam pikiran mereka. Ada belalang di dalam pikiran mereka. Mereka melihat diri mereka seperti belalang. Gak ada loh yang ngasih tahu bahwa kamu kelihatannya kayak belalang, gak ada. Mereka pikir tentang diri mereka sendiri. Gambar diri mereka rusak. Saudaraku, saya nggak tahu berapa banyak permasalahan
di dalam keluarga, di dalam anak muda, di dalam pertemanan, relationship, di kantor, di bisnis dan lain-lain, disebabkan oleh gambar diri yang rusak, saudaraku. Saya nggak tahu ada belalang apa dalam kehidupan kita hari-hari ini. Tapi kalau saya percaya bahwa kalau firman Tuhan menyentuh hal ini, dia sedang mengincar belalang-belalang yang ada dalam pikiran kita. Yang mengerti katakan amin. Dia sedang mengincar dan dia ingin menghardik belalang-belalang itu. Pemikiran-pemikiran yang kecil, pemikiran-pemikiran yang salah tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pemikiran-pemikiran yang mengasihani diri sendiri. Pemikiran-pemikiran yang depresi. Pemikiran-pemikiran yaitu saudaraku yang apa? Victim mentality. Yang selalu merasa jadi korban. Kenapa orang-orang lain di sekitar saya selalu menyakiti saya? Kenapa saya selalu jadi korban atas segala sesuatu situasi yang terjadi di hadapan saya? Itu belalang. Itu belalang, saudara. Belalang. Saudara punya otoritas, katakan otoritas. Saudara dan saya punya otoritas untuk berkuasa atas situasi, bukan situasi yang berkuasa atas saudara. Inside, out. Dari dalam, keluar. Bukan dari luar ke dalam. Usir belalang dari dalam pikiran saudara. Saya percaya bahwa Tuhan yang mampu untuk lakukan itu. Kita bisa berusaha untuk bilang, ya jadi kalau kucing saudaraku, dia bisa bilang, saya singa, saya singa, saya singa, saya singa. Cuman sampai tunggu satu taat, ketika dia sudah lagi capek, ya dia meong lagi. Meong, ya kucing ternyata. Sorry, saya tangkap maksud saya. Tapi ketika sang raja memerintah atas kehidupan saudara, identitas saudara bukan cuman diubah sementara, permanen. Permanen. Yang tadi saya bilang ada favor, ada fasilitas kerajaan Allah, itu hanya mengikuti, jangan kejar itunya saudara. Karena itu akan mengikuti kemurahan, itu akan mengikuti kehidupan saudara. Saudara suka nggak suka, saudara mau nggak mau, level yang baru di dalam kehidupan saudara, level yang baru dalam ministry itu membutuhkan pendekatan yang baru, cara-cara yang baru. Kalau di pekerjaan ada promosi saudaraku, pasti ada tanggung jawab yang lebih, betul nggak saudara? Harus di approach dengan cara yang berbeda. Kalau pelayanan kita berkembang saudaraku, kita harus ada approach yang baru. Kita nggak bisa terus ada dalam sebuah zona nyaman. Karena zona nyaman itu pasti selalu tempatnya orang males. Zona nyaman itu selalu tempatnya orang males, udah gini-gini aja lah. Sudah gini-gini aja lah, nggak perlu men-challenge diri sendiri. Padahal saudaraku, Tuhan mau kita masuk dari kemenangan kepada kemenangan. Saudara, dia gak pernah mau saudara untuk berhenti di satu kemenangan. Memang di dalam kerajaan Allah, dalam perjalanan kehidupan saudara, itu ada momen-momen, kalau saya boleh bilang, momen-momen puncak gunung yang terjadi dalam kehidupan saudara. Yang barusan kita lewati itu momen puncak gunung, nikmatilah, nikmati. Saudara melihat pemandangan yang luar biasa, kalau di puncak gunung saudara melihat pemandangan luar biasa kan, betul kan? Tapi jangan berhenti di situ, itu bukan tempat tinggal. Bukan tempat tinggal. Saudara bergerak lagi dari situ, itu jadi platform di mana saudara naik bersama dengan Tuhan. Itu menjadi sebuah landasan di mana saudara akan maju kembali bersama dengan Tuhan. Orang malas saudaraku, itu enggak akan mendapatkan buruannya. Amsal 12 ayat 27 dikata, orang malas tidak akan menangkap buruannya. Tapi orang yang rajin itu akan memperoleh harta yang berharga. Saya percaya Roh Tenggarong orang-orang yang rajin. Amin. Jadi kalau orang yang di luar sana kalau ngelihat kita seharusnya adalah orang yang rajin. Rajin bukan karena kita sedang melakukannya untuk manusia. Bukan melakukannya untuk pekerjaan saudara. Bukan untuk dinas saudara. Bukan untuk organisasi saudara. Tapi saudara melakukannya untuk Sang Raja. Haleluya. Saudara sedang melakukannya buat Sang Raja. Saya punya kata-kata, saya punya magic word saudaraku. Saya punya magic word. Magic word. Saya tidak keberatan terus terang. Saya tidak keberatan melakukan banyak hal sendirian. Saya nggak keberatan tangan saya kotor. Saya nggak keberatan melakukan, ya misalnya contoh, angkat-angkat kursi, ngepel pun saya nggak ada masalah. Serius, saya nggak ada masalah. Jangan dipikir bahwa status ataupun kehidupan seseorang itu menjadi terlalu besar untuk suatu tugas yang kecil. Ini yang nomor 2 yang saya mau sampaikan. Saya mau sampaikan nomor 2. Yang menghalangi kita nggak bisa naik kelas, itu adalah kita tidak setia pada hal yang kecil dan kita tidak tekun.
Kalau kita sudah merasa kita tidak pantas lagi untuk tugas-tugas yang kecil, berarti saudara sudah terlalu kecil untuk sebuah tugas yang besar. Tuhan gak bisa percayakan lagi sesuatu untuk saudara. Jangan takut tangan saudara kotor. Jangan takut saudara capek. Seriously. Saya pernah waktu itu teman saya dari kepolisian, ya, dia baru naik jadi ini ya, bintang naik lah pokoknya pangkatnya masuk ke pusat lah seperti itu. Waktu lagi kami disuruh berdoa, kami bilang, Pak, bukti bahwa saat ini Bapak mengalami promosi, itu cuma 2. Sebab saya adalah representatif kerajaan Allah. Saya hanya mengatakan apa yang kerajaan Allah sudah sampaikan. Yaitu apa? Al-Firman Tuhan. Promosi itu datangnya 2. Yang pertama, berarti Bapak sudah jelas menjadi hamba dan menjadi pelayan. Karena semua orang yang mau jadi yang terbesar di antaramu harus menjadi hamba. Setuju nggak? Betul nggak? Berarti kalau terjadi promosi berarti sudah melakukan pelayanan. Oke? Lalu kemudian berarti yang berikutnya adalah Pak, setelah ini Bapak terus melayani atau tidak? Bapak terus melayani atau tidak? Yang kedua, katanya Pak, yang tercatat di dalam titah raja saya, yang tercatat di dalam perintah raja saya adalah, kalau kamu setia dalam perkara kecil, dikatakan kamu akan diberikan perkara yang besar. Itu titah raja saya. Kalau Bapak hari ini mengalami promosi, berarti Bapak pernah setia dengan hal yang kecil. Itu aja. Tapi after this, ketika pangkat itu sudah ditaruh di dalam kehidupanmu. Ketika yaitu saudaraku, fame, apa itu fame? Popularitas sudah ditaruh di dalam kehidupanmu. Apakah kamu mau setia dengan hal yang kecil? Apakah nanti menyapu ataupun kamu ngangkat-ngangkat kursi, ataupun kamu membawakan sarapan untuk anak buahmu, ataupun kamu memberikan tepukan kepada anak buahmu, ataupun office boy di kantormu? Akhirnya apa? Menjadi suatu hal yang udah gak pantas lagi kamu lakukan. Setia dalam hal yang kecil. Living the life of readiness. Saudaraku, kehidupan kita itu bukan terbatas kepada status, jabatan, kekayaan, dan segala sesuatu. Itu sistem dunia makanya. Itu makanya yang selalu ditawarkan. Sistem kita berbeda. Berbeda. Ketika saudara, ya saya berharap, saya berdoa bahwa kita bisa masuk ke level yang baru bersama-sama sebagai keluarga. Sebab kalau misalnya satu kapal itu bisa berjalan bersama-sama, kapalnya motornya di kiri dan kanan kan enak, set gitu kan. Apalagi kalau udah ada motor belakang, motor depan, tambah kenceng saudaraku, tambah kenceng. Jadi saya percaya berapa banyak orang di tempat ini, ya banyak yang memang lagi ada keluar kota karena acara Natal dan gak hadir. Tapi saya percaya kalau semuanya mau menghidupi kehidupan sebagai perwakilan kerajaan Allah. Prinsip-prinsip kerajaan Allah itu tidak pernah diingkari oleh sang raja. Tidak pernah diingkari oleh sang raja. Kalau saudara di dunia ini, saya mendapatkan dengan cara mengambil. Wah pokoknya kalau misalnya ada sesuatu saya ambil aja, saya ambil. Kalau orang Jawa bilang itu namanya geragas, saudara. Geragas apa itu ya? Geragas nggak tahu ya. Rakus bahasanya. Rakus. Tapi di dalam kerajaan Allah, di dalam titah raja saya, dikatakan ketika kamu memberi, itu akan diberikan kepadamu. Kita mendapatkan suatu dengan cara memberi, saudara. Itu adalah sebuah sistem yang berbeda. You enter the next level head first. Coba next slide. Nah ini. Kita selalu masuk ke tanah Kanaan, itu adalah di dalam pikiran kita terlebih dahulu kok. Ya kan? Ketika pikiran saudara sudah menerima, oke, ini akan saya kerjakan, ini adalah sistem kehidupan saya, tubuh saudara ngikutin. Tapi pikiran saudara mesti setuju dulu dengan roh saudara. Prinsip kerajaan Allah saya akan lakukan. Saya adalah perwakilan kerajaan Allah di muka bumi. Pikiran saudara sudah menerimanya, maka kemudian kehidupan saudara itu akan mengikuti, tubuh saudara akan mengikuti. Kadang-kadang
kita punya sebuah tembok yang begitu besar. Saya nggak bisa, saya nggak mampu. Masa saya layak sih dan lain-lain sebagainya gitulah kira-kira. Ya kan? Itu oleh karena trauma, itu oleh karena pengalaman masa lalu, suka dibully dan lain-lain lah. Bisa-bisa terjadi seperti itu. Saya pernah sampaikan satu ilustrasi, coba kasih tunjuk gambar gajahnya. Nah ini gajah, saudaraku. Gajah ini dikasih cuman pasung yang sangat kecil. Tapi dari kecil dia. Jadi dia dari kecil, dari gajah kecil gini ya, dia dikasih rantai di sini, terus dikasih cuman semacam kayak besi kecil gitu, yang hanya cukup untuk menahan seorang gajah kecil lah kita. Seekor gajah kecil lah kira-kira. Jadi dia jalan sedikit, mentok, dia balik. Dia jalan gajah sedikit, mentok, dia balik. Dia ke sini, mentok, dia balik. Tapi kemudian gajah itu bertambah besar. Gajah itu bertambah besar, jadi dewasa saudaraku. Dia masih melakukan hal yang sama. Dia maju cuma 5 langkah, ke kanan 5 langkah, ke kiri 5 langkah. Orang-orang yang di sekitarnya tuh kesel banget sama gajah itu. Kenapa sih ini gajah? Dia giniin aja bisa selesai itu ininya. Iya kan? Tapi karena apa? Karena dia punya benteng yang kokoh di kepalanya. Saya tidak akan bisa bergerak lebih daripada 5 langkah. Saya nggak bisa bergerak lebih daripada jarak ini. This is the maximum yang saya bisa lewati. Saya nggak bisa lewat lagi dari situ. Tapi kemudian satu kali ada kebakaran yang terjadi, kebakaran hebat terjadi. Duas gitu, orang semuanya pada lagi teriak-teriak. Wah, orang-orang pada berhamburan di luar. Tiba-tiba gajah itu karena panik, dia lupa saudaraku. Dia langsung keluarkan tenaga, dia langsung lari. Saya bukan gajah by the way, ya kan. Jadi lari, baru dia lihat, loh kok saya bisa ya? Loh kok saya bisa ya? Dia lihat lagi di situ. Kok saya bisa? Jadi I waste my time selama ini. Saya berdoa, kita semua di sini, nggak ada yang waste our time too much. Tidak membuang waktu kita terlalu lama. Tidak ada batasan yang semu di dalam kehidupan saudara. Itu tadi yang barusan itu saudara, itu adalah suatu tembok batasan yang semu di dalam kehidupan kita yang membuat kita tidak mau bergerak. Saya sering melihat orang yang merencanakan sesuatu, lalu kemudian sudah mau melakukan, lalu kemudian batal lagi. Itu batasan yang semu, saya cuma bisa sampai sini, saya cuma bisa sampai tahap merencanakan. Habis itu saya mulai mikirin dananya dari mana. Lalu kemudian saya baru mau mulai melayani. Lalu kemudian saya jalan mendekat kepada pelayanan. Tapi baru kemudian saya merasa hidup saya belum benar-benar banget. Ya kan? Lalu kemudian saya baru mau membuka bisnis. Lalu kemudian pas waktu lagi jalan sampai baru mau cari-cari tempat rukonya dan lain-lain. Saya terngiang kata-kata daripada saudara-saudara saya. Dari keluarga kamu gak pernah ada yang sukses berbisnis dan lain-lain. Ada suatu besi yang ditaruh saudaraku di situ, yang sebenarnya untuk gajah kecil. Bukan untuk gajah yang sudah dewasa. Tapi akhirnya apa? Akhirnya pencobaan ataupun suatu krisis itu, yang seperti tadi kebakaran tadi, itu membuka yaitu belenggu itu. Ya terkadang Tuhan itu memakai pencobaan, Tuhan itu memakai krisis untuk memperkenalkan saudara kepada dirimu yang sesungguhnya. Saya percaya Tuhan sering memakai proses masalah ataupun pergumulan untuk memperkenalkan kepada potensimu, untuk memperkenalkan kepada kemampuanmu yang sebenarnya, untuk memperkenalkan kepada diri saudara yang sebenarnya. Jadi saudaraku, kita sebagai perwakilan kerajaan Allah, berbahagialah kalau saudara masuk ke dalam berbagai pencobaan. Jangan mengeluh kepada sang raja, sebab dia memberikan pencobaan itu, dia mau ngajarkan kepada saudara dan saya. Itu lebih tepatnya kayak gini lah, kayak kita atlet saudaraku, kita dikasih latihan, udah gitu aja lah ngeliatnya. Memang kelihatannya kadang-kadang berat, ya memang iya. Kadang-kadang atlet juga disuruh push up lebih daripada kebiasaannya, ya. Tapi ketika saudara sedang push up, saudaraku, dia memberikan kemampuan kepada saudara untuk melewati. Dan akhirnya saudara dan saya keluar lebih daripada pemenang. Melewati semua pencobaan tadi. Kita atlet yang diberikan pelatihan. I wonder, I wonder apa yang menjadi besi yang kecil tadi.
yang sedang mengekang kehidupan saudara. Saya bertanya-tanya, mana mungkin saya bisa kuliah, mungkin saudara pikir. Mana mungkin saya bisa menikah, mana mungkin saya bisa berbisnis, berdagang, mana mungkin saya bisa melayani, kehidupan saya hancur kok. Saya punya trauma masa lalu. Tapi kalau Tuhan suruh di dalam kehidupan saudara, taat saja. Hal lain tadi yang saya bilang, tidak setia dan tidak tekun. Kalau saudara diberikan hari ini tadi ya, tadi saya balik lagi, tidak setia dan tidak tekun. Kalau saudara diberikan hari ini, responsibility yang kecil, tugas-tugas yang kecil di dalam kehidupan saudara, semua lakukanlah dengan tanggung jawab yang terbesar. Saya ulang sekali lagi. Kalau hari ini saudara diberikan tugas yang kecil, dimanapun saudara berada, lakukanlah dengan tanggung jawab terbesar yang saudara bisa. Saya pernah lihat ada kita bisa lihat loh, kalau misalnya orang lagi mau bersihkan dengan sepenuh hati sama tidak sepenuh hati. Betul nggak? Kalau orang lagi bersihkan, ya kan, dengan tidak sepenuh hati ya dia gini-gini aja. Ya misalnya kayak gini lah. Ya kan dia gini-gini aja, udah. Tapi kalau orang dengan sepenuh hati, dia lakukan tugas yang terkecil. Dengan tanggung jawab terbesar, dia sampai lihat detail. Saudara bisa tangkap maksud saya? Lakukan tugas terkecil dalam kehidupan saudara dengan tanggung jawab terbesar. Yang memperhitungkan bukan bosmu. Halo, yang perhitungan itu bukan perusahaanmu, yang perhitungan adalah raja segala raja dalam kehidupanmu. Dia punya perhitungan dalam kehidupan saudara. Ketika saudara melakukan, saudara misalnya tenaga medis saudaraku, layani orang yang sedang sakit di depan saudara dengan sepenuh hati. Sebab kita adalah perwakilan kerajaan Allah. Ini, saya catat begini. Masa depan itu bukan apa yang ada di depan saudara. Masa depan itu sebenarnya apa yang ada dalam diri saudara. Tuhan sudah taruh bibit, benih daripada masa depan di dalam kehidupan saudara. Saudara harus mengeluarkannya, inside out saudaraku. Ada orang yang banyak yang gak bisa, yaitu saudaraku, naik kepada level yang baru karena bebannya terlalu berat. Trauma, mungkin masalah keuangan dan lain-lain. Dikatakan Matius 11 ayat 26, marilah datang kepadaku yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu adalah suatu undangan yang nyata daripada Sang Raja. Kalau saya lagi berbeban berat, saya punya momen di mana istri saya tahu, saya turun ke bawah, saya nyalain laptop saya, saya setel beberapa lagu yang memang sudah jadi playlist saya. Ya udah saya nangis aja. Iya, saya nangis aja saudara, saya menyembah sama Tuhan. Setelah itu gak berapa lama, Tuhan jawab. Iya, saya nangis aja sama Tuhan, bahkan saya tidak minta, saya bilang terjadilah kehendakmu. Terjadilah kehendakmu. Saya belum pernah cerita di sini ya, saya belum pernah kesaksian di sini ya. Oke, gak apa-apa, karena pembangunannya sudah setengah selesai. Amin. Setengah selesai, tapi gak apa-apa, saya kan mau kesaksian. Ada momen-momen di mana saya membutuhkan untuk membayar proses pembangunan. Dan kita sudah bisa pakai. Ada momen-momen. Saya, ya mungkin yang bersama-sama dengan saya bekerja mungkin juga belum terlalu tahu. Istri saya tahu. Waktu-waktu lagi saya lagi mau membutuhkan seperti itu. Saya bilang, Tuhan, saya membutuhkannya jam 4 sore. Tuhan kalau boleh, saya bilang, Tuhan kalau boleh, jam 4 sore tolong Tuhan, kirimkan bantuanmu. Saya sudah dijanjikan sebenarnya, tapi saya dijanjikannya untuk bulan depan. Padahal saya butuhnya di hari itu jam 4 sore. Jam 4 sore. Tuhan, kalau misalnya jam 4 sore nggak dikirim Tuhan, ya nggak apa-apa juga sih, cuman saya malu aja. Cuman saya malu aja, karena saya ada nahan beberapa pembayaran untuk saya jalankan. Ya, jam 4 sore. Saudaraku, Tuhan adalah Allah yang menjawab doa. Amin. Tuhan kirimkan jam 3.52. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, 8 menit ini saya akan ingat selamanya bahwa Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah mau anaknya malu. Dan dikasihnya bukan pas saudaraku, dilebihin.
Dilebihin, cukup untuk bayarin dan dilebihin. Jadi saudara, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat. Saudara khawatir juga gak akan bikin segala sesuatu selesai kok. Tapi kalau saudara datang kepada Tuhan, dia beri kelegaan. Nah, biasanya misalnya pun sampai jawaban belum datang langsung. Kelegaan itu aja sama kayak dokter, sama kayak orang lagi sakit datang ke dokter. 50% sudah sembuh. Apalagi kalau dokternya mau mendengarkan. Iya kan? Apalagi kalau dokternya mau mendengarkan apa sih keluhan-keluhan. Udah damai sejahtera yang datang dalam kehidupan kita ketika kita datang kepada Yesus. Itu yang akan membuat kita bisa merencanakan segala sesuatunya. Dan saudaraku, oke, apa sih implikasinya buat kita? Cara kita level up adalah kita mau hidup dengan orang-orang yang bisa support kepada kehidupan kita. Setuju? Kita mau punya orang-orang, teman-teman yang support dong, betul nggak? Orang-orang yang mau terima kita apa adanya, betul nggak? Bukan yang fake dong, ya nggak? Bukan yang gue mau baik sama lu kalau lu mau baik sama gue, kan gitu? Ya kan nggak begitu. Kita mau yang original gitu, saudaraku. Kita mau bisa terima orang sebagai suportif. Kita mau jadi orang yang bisa menyemangati seperti itu. Bukan orang dengan kepentingan, bukan transaksional, saudara. Bukan transaksional. Jadi saudaraku, ini adalah gambaran untuk rock ministry ke depan. Saudara dan saya, itu adalah ketika ada orang yang lemah di depan saudara, saudara lebih kuat daripada dia, saudara mengangkat kehidupan dia. Saudara bisa mengangkat semangatnya, saudara bisa perkatakan berkat, saudara perkatakan kehidupan kepada orang tersebut. Saudara bisa kasih support, saudaraku. Nah, orang seperti apa yang saudara mau dikelilingi? Saudara mau dikelilingin oleh orang seperti apa? Saya undang saudara, hari ini, jadilah orang seperti itu terlebih dahulu. Saudara mau dikelilingi oleh orang-orang yang bisa dipercaya, jadilah orang yang bisa dipercaya dengan omongan saudara. Saudara mau dikelilingi dengan orang-orang yang bisa support dan bisa menolong kehidupan saudara, jadilah orang yang seperti itu terlebih dahulu. Saudara mau dikelilingi oleh orang-orang yang jujur, jadilah orang yang seperti itu terlebih dahulu. Saudaraku, saudara mau dikelilingi oleh orang-orang yang menghormati, jadilah orang yang menghormati terlebih dahulu. Saudara bisa perkatakan berkat kepada kehidupan orang. Saudara bisa menjalankan nilai-nilai. Ketika saudara jalankan nilai dalam kehidupan kehidupan saudara berbobot. Saudara mau jadi orang, saudara mau dikelilingin orang-orang yang tidak toksik, tidak suka judgment, tidak suka menghakimi saudara. Jadilah orang yang tidak suka menghakimi dulu terlebih dahulu, udah gitu aja, simple. Tapi kalau saudara adalah orang-orang yang suka gosip, orang-orang yang suka menghakimi seorang lain, gak bisa mengerti musimnya seseorang dan lain-lain. Coba tebak, yang datang apa? Yang datang yang begitu-gitu juga, yang suka gosip. Tambah hot dia, tambah banyak orang lain ngumpul lagi. Bahan baru nih. Udah kecil kita, jumlahnya gak banyak, ya kan? Gosipnya lebih banyak daripada jumlah orang, ya kan gawat banget itu. Yang digosipin gara-gara bahan gosip di gereja udah habis, semua udah kena gosip. Kita gosipin orang luar katanya. Gawat itu. Iya loh, tapi kita bukan mau jadi komunitas yang seperti itu. Kita harus bisa hormati proses Tuhan dalam kehidupan seseorang. Proses Tuhan dalam kehidupan seseorang itu terjadi. Mau dia musimnya baik, mau dia musimnya buruk. Ada Tuhan di situ, amin. Iya dong. Coba lihat kehidupan anak bungsu yang barusan keluar dari rumah bapaknya. Udah ngajar kan, dia udah minta itu, dia udah minta warisan. Dia udah minta warisan duluan kan. Dia pergi sampai di satu titik dia hambur-hamburkan semua, dia makan ampas babi, saudaraku. Dia makan ampas babi. Nah, saudara dan saya, kita harus menghormati proses-proses orang yang mungkin lagi makan ampas babi sekarang. Halo? Saudara tangkap maksud saya? Ada orang-orang yang lagi terduduk begini sambil makan ampas babi, bisa terjadi. Tapi saudara tidak boleh menghakimi itu sebab ada Tuhan di situ. Oleh karena ampas babi ini, si bungsu ini yang lagi lari dari rumahnya, dia bilang, di rumah bapakku banyak tempat. Di rumah bapakku banyak makanan, terjadi pertobatan di dalam kehidupan dia. Banyak orang kita mau cepat-cepat mengakhiri proses dia kalau bisa.
Udahlah kamu saya bantu saja ini segala macam. Kita harus hormati. Kita harus support. Hey, kamu lagi, ya saya tahu prosesmu lagi begini. Tapi in case you need me, saya ada di sini. Kalau kamu lagi memang butuh saya ada di sini. Ngomong aja. Bisa tangkap maksud saya, saudaraku. Itu adalah perwakilan kerajaan Allah di muka bumi. Itu adalah perwakilan kerajaan Allah di muka bumi. Di sini nggak ada timernya, saya takut saya udah 1 jam lebih nih. Ini nggak ada timernya, gawat juga nih. Nggak ada timernya ya. 5 menit lagi, oke. Saya akan kasih tunjuk satu marwah daripada Rock Ministry Tenggarong ke depan. Coba diambilkan itu alatnya, siapa? Ade. Ini, saudara. Tampilkan gambar. Nah ini, coba ambilkan alatnya dulu. Saudara, ini adalah marwah daripada pelayanan kita ke depan. Saya ambil secara filosofi dari apa yang kita buat di sini. Ini saudaraku taruh di depan sini aja. Ini waktu itu kami membutuhkan satu alat ya untuk kita angkat-angkat kursi lah kira-kira seperti itu. Karena kursinya akan jumlah lebih banyak ya kan. Dan kalau waktu lagi di tempat ibadah yang lama kita nggak terlalu banyak bongkar pasang, tapi di sini mungkin bisa lebih banyak bongkar pasang. Nah, saya coba cari-cari di platform online, ketemu sih, bisa sih kita beli. Tapi kemudian ada kursi yang bekas. Kursi seperti ini yang bekas. Lalu kemudian kursi yang bekas ini dilihat udah nggak bisa dipakai sama sekali. Tapi kemudian saudaraku, kita ada satu orang yang memang punya talenta. Dia bilang, Pak ini bisa dibuat Pak jadi seperti ini. Jadi 3 kursi bekas ini kursi rusak saudaraku. Dia bisa bilang bahwa aku sudah gak berharga. Kursi bekas ini mungkin bilang aku sudah gak bernilai. Kursi bekas ini mungkin bilang aku punya trauma yang gawat, hidupku udah rusak. Dan saya cuma mau bilang bahwa marwah daripada ministry ini ke depan, tidak ada orang yang terlalu rusak untuk Tuhan pakai. Haleluya. Tidak ada orang yang terlalu rusak untuk Tuhan pakai. Dimana saudaraku, ketika kursi rusak ini mungkin dia udah bilang bahwa saya nggak ada masa depan lagi. Saya nggak ada masa depan lagi. Tapi kemudian proses itu terjadi dan dia bisa digunakan untuk apa saudara? Untuk mengangkat 10 kursi yang lain. 10 kursi baru. Nah, melalui proses daripada pengelasan ini, dia jadi berguna lagi. Dia jadi bernilai lagi. Dia jadi berharga lagi. Dan sekarang saudaraku, kursi rusak itu waktu itu ditaruhnya di mana? Di gudang di pinggir ujung saudaraku. Kalau bisa ditaruhnya di dekat yang nggak kelihatan lah kira-kira seperti itulah. Karena dia apa? Dia bikin kotor. Dia bikin pemandangan nggak bagus. Tapi saudaraku, saya sengaja saya taruh di depan. Dekat pintu masuk. Ketika segala sesuatu sudah melewati proses, dia jadi indah, dia jadi berguna, dia jadi bermakna. Berapa banyak yang bisa jujur di sini? Kehidupan saudara dan saya, kita pernah sama seperti kursi rusak yang tadi. Halo. Tapi Tuhan memproses kehidupan kita. Tuhan memproses kehidupan kita. Kehidupan saudara dan saya jadi indah, saudara. Kehidupan saudara dan saya jadi bermakna. Dan yang tadi ini filosofi sekali. Yang ini yang jadi marwah daripada nilai ataupun soul, jiwa daripada Rock Ministry Tenggarong ke depan. Bahwa 3 kursi rusak ini bisa mengangkat 10 kursi lainnya. Kehidupan saudara seharusnya menjadi berkat dan mengangkat kehidupan orang lain. Saudara nggak seharusnya selamanya akan jadi rusak, kursi rusak dan segala sesuatunya. Akan ada proses yang membuat kehidupan saudara menjadi indah. Sang Raja dipermuliakan melalui kehidupan saudara. Kehidupan saudara menjadi berkat, kehidupan saudara berdampak, dan kehidupan saudara bukan berdampak hanya untuk keluarga saudara, tapi untuk kota di mana saudara tinggal. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sungguh saudara, jadikan semua kesempatan di dalam kehidupan saudara untuk menyampaikan bagaimana Tuhan baik di dalam kehidupan saudara. Jadikan setiap kesempatan di dalam kehidupan saudara
menyampaikan kabar baik tentang Sang Raja. Kabar baik bagaimana Tuhan memproses kehidupan saudara. Sampaikan kepada orang-orang di sekitar saudara, kabar baik bagaimana Tuhan mengintervensi masalah saudara. Kabar baik bagaimana Tuhan memulihkan keluarga saudara. Kabar baik bagaimana Tuhan memulihkan bisnis pekerjaan saudara. Kabar baik bagaimana Tuhan mengangkat kehidupan saudara dari kegelapan, dari lumpur dosa kepada terangnya yang ajaib. Sebab dunia itu membutuhkan keselamatan. Dunia membutuhkan kabar baik itu melalui kehidupan saudara dan saya. Dan saudara dan saya bukan bergerak dari luar ke dalam, tapi dalam keluar. Dan aku berdoa untuk umatmu di tempat ini Tuhan. Biarlah favor demi favor, kemurahan Tuhan itu terjadi atas kehidupan umatmu di tempat ini. Biarlah mata kami melihat bahwa sungguh indah berjalan bersama dengan Tuhan. Sungguh indah berjalan bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kita akan sama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini adalah untuk diambil oleh semua yang sudah dibaptis selam. Jikalau engkau sudah percaya kepada Kristus dan engkau belum memberikan dirimu dibaptis selam, berilah dirimu dibaptis. Saudaraku yang terkasih, pada malam sebelum dia disalib, dia mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diberikan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk mengenang akan aku. Dan dia ingin kita untuk mengingat terus pengorbanannya di atas kayu salib, saudara. Sebab itu adalah pusat daripada kehidupan saudara dan saya berharga. Dan biarlah kehidupan yang berharga ini kita akan gunakan sepenuhnya untuk kepentingan Sang Raja. Bukankah roti yang kita angkat tinggi ini, saudara, adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan, saudara. Darah Kristus itu memulihkan luka yang ada dalam kehidupan saudara. Hambamu percaya bahwa ketika kami bersatu dengan darah Kristus ini bukan anggur biasa. Ini adalah lambang daripada darah Kristus, dan darah Kristus itu memiliki kuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Aku berdoa yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang sedang terbelenggu ataupun saat ini mereka tidak bisa memikirkan lebih daripada apa yang mereka bisa bayangkan, di dalam nama Tuhan Yesus. Batasan-batasan yang semu, tembok-tembok yang ada dalam pikiran mereka runtuh di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa yaitu Tuhan Yesus ada terobosan-terobosan, baik itu di dalam usaha pekerjaan ataupun di dalam keluarga. Tuhan Yesus, jikalau ada keluarga yang sedang dalam kondisi terduduk, dalam kondisi yang tidak baik-baik, di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa ada kerukunan Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, sebab ada kuasa pemulihan ketika kami bersekutu dengan darah. Bukankah cawan yang kita angkat tinggi ini, yang kita ucapkan syukur atasnya, itu adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur saudara, ucapkan syukurmu kepada Tuhan. Dia layak, Kau yang layak Tuhan. Terima segala pujian, terima segala hormat dan syukur. Kami rendahkan diri di
di hadapan-Mu ya Tuhan. Allahku yang berkuasa, Allahku yang dahsyat. Nyatakan syukur-Mu kepada Tuhan. Nyatakan syukur-Mu kepada Tuhan. Buat apa yang Dia lakukan, buat apa yang Dia sudah lakukan, buat apa yang Dia akan lakukan dalam kehidupan saudara, buat pergumulan-pergumulan saudara, buat kondisi saudara yang belum selesai, buat kondisi-kondisi saudara yang mungkin sedang menekan kehidupan saudara. Bersyukur terlebih dahulu. Kemenangan sudah ada dalam perjalanan. Kemenangan sudah ada dalam perjalanan. Terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang menjawab doa kami. Bukan hanya mendengar doa kami. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kebebasan yang daripada Tuhan. Terima pemulihan yang daripada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Sebab Kau layak. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya, sebab Kau layak. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Saudara saja, saudara katakan dari hati saudara tanpa musik. Engkau layak Tuhan, sebab Kau layak. Katakan dari hatimu sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sekali lagi katakan, sebab Kau layak. Sebab Kau layak. Terima pujian. Kau ditinggikan di tempat ini Tuhan. Kau ditinggikan atas umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Penuhi umat-Mu di tempat ini. Agungkan Yesus. Tuhan, Kau ditinggikan di tempat ini Tuhan Yesus. Tuhan, Kau ditinggikan di tempat ini. Tuhan, Kau ditinggikan. Kalau saudara lagi berbeban berat, biarlah Tuhan memberikan damai sejahtera-Nya dalam kehidupan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Firman-Mu sudah disampaikan. Terjadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Sebab kami sejatinya adalah perwakilan-Mu Tuhan. Biarlah kami mulai hari ini ke depan, kami akan menjalankan hanya apa yang titah Raja kami katakan. Biarlah kehidupan kami bermakna bukan hanya bagi orang-orang di sekitar kami, tapi kehidupan kami bernilai dan berharga di mata-Mu. Kalau hari-hari ini ada yang mengalami proses Tuhan,
Kami percaya Tuhan Yesus, ada Tuhan beserta dengan mereka. Kami percaya mereka tidak akan jatuh dan tergeletak, sebab tangan Tuhan beserta dengan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah sebentar kami akan berpisah satu sama yang lain, tapi pertemukan kami kembali dalam keadaan sehat, dalam keadaan damai sejahtera. Mari sama-sama kita angkat tangan dan kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberikan saudara damai sejahtera, shalom, yang tidak sama dengan apa yang sedang ditawarkan oleh dunia ini. Dunia menawarkan kebahagiaan sementara yang hanya bisa diambil oleh karena situasi ataupun kondisimu. Tapi hari ini saudaraku yang terkasih, saudara berjalan dari dalam keluar. Saudara berjalan daripada hikmat Tuhan. Saudara berjalan daripada kekuatan Tuhan. Dan biarlah tujuan Tuhan terlaksana atas kehidupan saudara. Damai sejahtera yang melampaui segala akal itu turun di atas kehidupan saudara. Kreativitas ilahi itu turun di atas kehidupan saudara. Kesempatan-kesempatan strategis yang akan memberikan loncatan-loncatan itu datang di dalam kehidupan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah ada kerukunan atas rumah tangga, bisnis dan juga pekerjaan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak saudara diberkati. Anak-anak saudara jadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Menghormati orang tua. Masa depan mereka cerah di dalam Tuhan Yesus. Dan biarlah semua yang kau kerjakan bersama dengan Tuhan itu dibuat berhasil dan beruntung. Terimalah semua berkat yang terbaik di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang hidup, Raja yang kita sembah. Sama-sama yang sudah menerima berkat yang terbaik, sama-sama kita katakan amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.